Ya, kita mulai ya Bunda. Ya, enggak Ya. atuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun lewat Zoom. Harapannya kita mulai nanti dengan bacaan basmalah, kepada sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Semoga apa yang kita katakan pagi hari ini berkah bermanfaat dunia akhirat. Amin. eh Sebelum kita mulai, jazakumullah khairan atas kehadirannya Bunda Dewi Inong, kemudian para Waalaikumsalam. pembina, pengurus yayasan, teman, staf dari Sekolah Fitrah Semesta, Sekolah Miftahul Huda atau MIMHA Bandung, Sekolah Darul Ihsan Islamic Boarding School atau DIPS Banjarbaru, serta dari umum. Ya, mari kita eh, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum dimulai, Bunda, biasanya kita ada pengumuman. Yang pertama, kami mintakan doa. Indonesia sedang tidak baik-baik saja hari ini. Ya, harapannya apapun yang terjadi, tetap yang lain aman, sehat. Kita juga hati-hati di jalan ya, karena memang tadi kami pantau sampai malam masih bergejolak gitu. Kemudian yang kedua, untuk review Kavi di Sekolah Fitrah Semesta. Kemarin memang tidak ada kuis, jadi saya cuma minta setor tulisan atau review yang mengumpulkan cuma Ibu Ira. Jadi nanti hadiah untuk Kavi 7 hanya Ibu Ira yang dapat. Biasanya dapat sembako, Bunda. Terus seperti biasa sebelum kita mulai ada peraturan yang akan kami bacakan, yaitu mohon mic untuk di mute ya, kecuali nanti kalau mau bertanya. Kemudian buka kameranya ya, untuk menghormati tamu kita, kecuali memang sinyalnya atau koneksinya buruk, nggak apa-apa ditutup. Kemudian untuk bertanya nanti bisa raise hand kalau kita ada waktu, atau di ketik di layar, atau Jabri juga boleh. Jika ingin mengingatkan Jabri saya, misalnya ada hal yang tidak ada yang mengganggu dan sebagainya. Kemudian menjaga sopan santun, karena kadang ada ya putra-putri kita yang ikut, sehingga tetap menggunakan bahasa yang baik. Dan yang terakhir, presensi masing-masing dari sekolahan. Jadi ini ada 3 sekolahan, Bunda, yang ikut dan Ya, dari umum. Kemudian ini sekilas saja ya, karena kalau dibacakan semua nanti kita sampai malam. Jadi biodata Bro Dewi Ino ini luar biasa ya. Insya Suaminya Allah. sekarang sudah pensiun, yaitu TNI, dari beliau juga dokter juga dan super spesialis ya. Itu kemudian putra putri 2, menantu dan cucu 1. Pendidikan bisa dibaca sendiri, aktifnya beliau juga dibaca sendiri. Ini luar biasa. Nanti kapan-kapan kalau pengen lebih intim atau jauh lebih dekat, bisa kita eh, bisa mengundang beliau kembali. Sekali lagi jazakillah khair waktunya Bunda, di atas kesibukannya masih berkenan untuk hadir. Baik, Jazakumullah. demikian sekilas pengenalan Bunda Dewi Inon. Kita mulai. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bunda Dewi. Tafadol. Baik, kasihnya jazakumullah khair habis diundang pagi ini. Ya, jadi ini penting sekali. Sebagai pendahuluan mungkin tesis saya. Nah,
ketika untuk S2 saya spesialis di Fakultas Kedokteran UI adalah tentang pengaruh kerontokan rambut atau pengaruh hijab terhadap kerontokan rambut. Nah, ternyata tidak ada sama sekali. Hijab tidak bikin rambut rontok. Nah, kalau nanti mau lebih detail lagi mungkin berikutnya ya. Ini kita hari ini adalah pembukaan dulu ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya mohon izin untuk share ya. Share-nya, share screen ya. Izin. Oke. Izin untuk share screen. Ini kita ya. Sebenarnya nih saya kemana-mana ini selalu cantik, sehat, ala muslimah gitu ya. Jangan lupa di atas itu safe, healthy, beauty. Jadi tetap kalau kita mau pilih kosmetik itu harus selamat dunia akhirat. Maksudnya selamat dunia itu nggak ada bahan berbahaya untuk kesehatan, akhirat harus halal ya. Insya Allah sehat dari baru cantik. Jadi penting sekali ini saya lewatkan ya. Ini juga konsep ini tolong dong. Banyak sekali ibu-ibu yang anaknya bilang, kok kamu hitam sih, kakakmu putih. Nah loh, memang kenapa? Ya kan? Ini konsep-konsep seperti ini penting, apalagi untuk muslimah. Jadi yang penting adalah sehat. Nah, ini penting. Nanti kita yang lanjut deh ya. Nah, ini bahkan di Amerika kepingin pada coklat. Nih, warna kulit tuh diberikan, ibu-ibu juga sama ya, Bu. Ibu-ibu banyak sekali walaupun ahwat itu muslimah banyak yang kepingin putih ya. Padahal di Amerika tadi pingin, dan Allah tuh menciptakan warna kulit kita seperti ini karena kita ada di matahari yang terik sekali matahari. Ya, itu perlindungan terhadap matahari itu pigmen warna. Jadi kalau di Papua mungkin warna kulitnya lebih gelap. Nah, kalau mau putih warna kulit maksimal adalah lengan bagian atas. Ya itu maksimal ya. Kalau lebih putih berarti bahaya. Nah, ini penting sekali untuk muslimah adalah yang penting nomor 2 dan 3. Tapi jasmani ini nanti kita kulit sehat ya. Ini saya terusin dulu. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi dari dalam. Tadi kalau misalnya perempuan Papua ya warnanya beda dengan yang dari perempuan Sunda misalnya ya. Ya. Bisa juga hormon, stres, penyakit, gizi, gaya hidup, nggak boleh begadang ya. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang jerawatan, masih muda-muda tidurnya nggak nyunah. Ini penting sekali. Mohon di rumah kami waktu anak-anak masih di rumah, sekarang udah pada nikah semua ya. Itu penting banget, penting sekali untuk diberitahu bahwa Rasulullah tidurnya ba'da Isya, bangun sepertiga malam ya. Ini dia nanti. Nah, ini penting sekali ya. Lingkungan, sinar matahari. Itu penting jam 9 sampai jam 4 sore. Itu ada hitam kulit, penuaan dini, kanker ya, ultraviolet C. Apalagi di dunia ini ozon sudah berlubang, ini nih penting ya. Polusi udara, asap rokok. Jadi tidak merokok, mohon itu orang tua tidak ada yang merokok. Ini tadi ya, tidur istirahat cukup pada jam yang tepat tadi ya. Ya ini tadi ya. Nah ini dia. Nah, yang paling utama adalah pelindungi dari sinar ultraviolet, dan ini adalah pakai busana muslim yang terbuka itu tabir surya. Nah, hikmahnya jangan lupa perintahnya ada surat eh, eh, apa Ahzab 59 sama An-Nur ayat 31. Melindungi terhadap efek buruk sinar matahari antara lain penuaan dini, kanker kulit, dan kerusakan rambut. Jangan lupa. Sinar matahari itu tapi juga tetap ada yang baiknya loh. Kita Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang-orang kayak misalnya anak saya yang perempuan waktu dia seorang arsitek dari UI, lulusan UI, Masya Allah, Alhamdulillah dapat beasiswa di Wismar untuk lighting, arsitek pencahayaan ya, arsitek lighting. Itu di sana waktu itu dia satu-satunya yang pakai hijab ya. Itu mataharinya cuman 2 bulan dalam 1 tahun. Nah, jadi banyak sekali yang sudah tua-tua, ibu-ibunya bungkuk karena jangan lupa dia penghangat sama antidepresi. Ya.
Jadi banyak sekali anak-anak muda dia bilang sama saya waktu itu, beliaunya anak saya bilang itu, "Bu, depresi, soalnya nggak ada matahari." Nah, Masya Allah, makanya orang Indonesia terkenal adalah orang-orang paling ramah di dunia. Ya karena tadi kita nggak depresi karena tiap hari ada matahari yang Allah berikan. Dan penting sekali adalah pembentukan vitamin D untuk tulang. Tapi buruknya juga ada. Kalau misalnya tadi penuaan dini terlalu lama menghitamkan kulit, reaksi alergi banyak sekali pasien saya juga yang itu tidak pakai sunblock ya. Olahraga, ada artis ya atlet maaf, melasma, flek, tumor jinak, kanker. Ini dia ya, ini penting banget. Nah, efek sinar matahari itu yang baik tadi ya, pembentukan vitamin D untuk pertumbuhan tulang. Dan pertumbuhan tulang tercepat maksimal pada anak perempuan adalah sampai akil balik. Jadi mohon, hijab mohon dipakai tiap keluar rumah setelah anak perempuan balik haid. Jangan dari bayi, anak-anak terus-terusan. Oke, kalau sedang sekolah boleh untuk latihan. Tapi begitu pulang sekolah tolong dong dilepas. Kita ini di daerah yang jangan sampai nanti tuanya bungkuk tadi, ya. Karena ini banyak sekali terjadi di tempat yang apa namanya, yang tidak kena matahari sama sekali itu akhirnya tuanya bungkuk. Pernah lihat nenek-nenek bungkuk? Nah, ini karena waktu kecilnya tidak pernah atau dia juga tinggi badannya jadi kuntet karena nggak kena matahari, ya. Jangan lupa perintah Allah tutup aurat itu setelah balik dan ada maksud kebaikannya. Di hadisnya jelas, akil balik. Nanti kita bahas lanjutannya berapa senti sih pertunjukan tercepat itu adalah prapubertas untuk anak-anak perempuan begitu udah balik, sudah haid, balik kan haid ya. Ya, kalau Bali itu berarti udah ada sel telur dibuat, nah sudah ada, kemudian, rata-rata kalau dulu ya anak kami itu saya juga umur 14 tahun, tapi kemarin kita ada yang umur 8 tahun sudah, haid karena rangsangan seksual, nonton, cerita-cerita cinta-cintaan, ini penting ibunya nonton drakor ikut nonton, dan itu jadi bahaya sekali karena nanti bisa haidnya akan lama dan kemungkinan untuk kena kanker payudara sangat tinggi kalau haid terlalu cepat, ya. Jadi tolong anak-anak itu, anak perempuan saya juga pakai hijab ketika sudah tetap tapi auratnya tentu tidak terbuka ya, nggak pakai bikini seperti di luar negeri, tetap sampai siku, celana panjang di bawah lutut, tetap. Kenapa yang paling aneh saat ini adalah bapak-bapak malah yang pakai gamis. Nah, kalau di luar negeri nih ya, misalnya gitu. Yang paling aneh bapak-bapak itu pakai gamis, ibu-ibunya malah nggak dibuka ya kan. Jadi sebenarnya karena perempuan itu kulitnya beda, lebih tipis daripada pria. Ya, pigmen pelindungnya lebih nanti kita bahas ya. Tapi tolong sekali lagi mohon, saya sedih sekali karena sekarang suka lihat bayi-bayi itu dipakein semua ya. Oke, kalau lagi sekolah nggak apa-apa buat latihan, tapi setelah itu tolong dong supaya tinggi badannya nanti optimal dan ketika tuanya tidak bungkuk ya. Ini minta tolong. Nggak apa-apa itu jadinya begini. Nah nih, dari, matahari bisa rusak begini kalau berlebihan juga. Kanker kulit di Australia tinggi sekali. Jadi waktu itu penyuluhan kesehatan pakai baju yang menutup seluruh tubuh, tentu untuk orang dewasa kalau sudah dewasa. Ternyata jadi ini ya, ini kanker kulit ya, di daerah yang terbuka. Makanya kalau misalnya, apa namanya, di sana kan, pembunuh nomor satu di sana perempuan, di Australia adalah kanker kulit, karena tadi, pada pakai bikini kan, masih udah ada matahari pakai bikini, oke. Jadinya seperti ini ya, jadi kanker. Nah, mengapa peran wanita aurat yang harus ditutup berbeda dengan pria? Ya, karena kulit wanita lebih tipis daripada pria, pigmen melaninnya, pewarnanya tadi lebih sedikit untuk suku bangsa yang sama gitu. Ya kan ini. Jadi wanita karena kenapa? Wanita itu perhiasan.
misalnya anak saya waktu di Papua bilang bahwa betul Bu, karena, kulitnya yang perempuan Papua itu lebih cerah dibandingkan dengan kulit laki-laki Papua. Karena tadi perhiasan, ya. Makanya karena kita perhiasan, laki-laki ibarat cincin besi, perempuan itu emas 24 karat bahkan tidak nilai, bukan nggak bisa dinilai deh dengan saking berharganya. Makanya, harus ditutup. Nah, tapi jangan lupa ketika sudah tercapai, tinggi badannya tadi, perintahnya jangan sampai kita malah, waduh dari bayi udah dipakein ya. Udah terus-terusan nggak pernah sama sekali kena matahari, jangan, ya. Nanti kasihan anaknya, haknya dirampas itu, hak anak tersebut untuk tumbuh dengan baik. Karena lihat nanti baca hadis-hadisnya, saya akan kasih lihat juga hadisnya ya. Nih pantulan sinar matahari, awan mendung hanya menyaring 20%. Kecuali kalau sedang, ini sudah akil balik, kalau sedang seperti ini lama ya dipakai yang menutup seluruh tubuh nggak apa-apa, ini anak saya udah akil balik waktu itu ya yang perempuan. Yang laki-laki juga pakai karena bahaya sekali ya kalau lama, ini bisa 6 jam nih, surfing begini kita ya boleh pakai. Nah ini daerah yang kebuka itu, dipakein sunblock ya. Nah ini, bahan baju Masya Allah penelitian di Australia adalah, SPF-nya 15 sampai 50. Jadi nggak usah ribet-ribet orang pada pakai sunblock sebadan. Kita itu Masya Allah ya, perintah untuk tutup aurat itu Masya Allah ya. Nah ini mungkin, oke. Nanti cara milih kosmetik dan lain-lain. Nah, saya mau kasih lihat dulu tadi ya. Nah, ini mungkin saya izin untuk ini ya, gadis ini hukum syariat Islam hanya berlaku bagi orang yang telah mencapai baligh ya. Di bawah umur tidak memiliki kewajiban, ya gitu ya. Nah, ini ialah ketika haid. Ada yang lagi yang 15 tahun ya. Tapi kalau zaman sekarang tadi, tolong dong jangan sampai anaknya, kenapa seorang perempuan itu, cepat balihnya? Karena terangsang secara seksual, bacaan-bacaan atau, cinta-cintaan itu tolong dong. Jadi kalau anak kami dulu sibuk sekali, misalnya naik sepeda, ikut kegiatan misalnya. Nah, waktu TPA mungkin pakai ya, tapi udah gitu udah selesai pulang sekolah misalnya, ya udah naik sepeda tetap nggak pakai supaya kena, matahari. Jadi tinggi anak perempuan kami juga 167 karena tidak ada rangsangan seksual, ya di rumah tidak ada TV, tidak dinyalakan yang ini aneh-aneh, kemudian, ini apa, pakai, bacaan banyak dari buku semuanya, itu, alhamdulillah, haidnya umur 14. Kemungkinan untuk kena kena kanker payudaranya sangat sedikit, kalau terlalu awal akan jadi seperti itu ya. Ini dia ya. Ini pertumbuhan paling pesat pada perempuan adalah sebelum menstruasi, terjadi pada masa pubertas, ya. Setelah menstruasi pertumbuhan tinggi badannya dapat tambah sedikit sekitar 2 sampai 5 senti ya. Nih tadi, oke, begitu ini. Nih, vitamin D itu membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor. Ini dia. Kekurangan vitamin D menyebabkan tulang menjadi lunak, lemah, anak-anak, rakitis, tulang rapuh, osteoporosis pada orang dewasa. Nah, banyak sekali yang jadi bungkuk nantinya. Jadi tolong nih, ya. Tapi hijab itu nih, ini dia vitamin D membantu penyerapan kalsium, pembentukan tulang, mencegah penyakit tulang. Sumbernya adalah paparan sinar matahari ditambah dengan makanan. Ya udah saya itu makan itu aja ya, itu kurang tapi semua itu harus ini. Indonesia Masya Allah yang terkaya loh itu, ya. Mataharinya dan, tidak tidak terlalu terik seperti misalnya di Australia atau apa, ya. Ini salmon, sarden, tuna, vitamin D ya. Nah, suplemen perlu tapi kalau suplemen kita kalau boleh dapat dari yang dari Allah langsung kenapa harus disuplemen, ya kan? Nah, nanti ada pengawetnya, ada macam-macamnya, ya kan itu ya. Bahwa wanita mencapai usia balik diwajibkan menutup aurat, ya. Ini dia. Hadisnya adalah jelas tidak menerima sholat dengan ya oke ya. Nih. Jika sudah balik tidak boleh terlihat dari ini kecuali tangan dan wajah. Oke? Jadi perintah tutup aurat itu tolong setelah balik.
boleh latihan tapi jangan terus-terusan, karena ini vitamin D penting sekali. Dan manfaat hijab dari segi kesehatan Masya Allah setelah balik, tolong pakai, ini kebalik satu lagi, 2. Kalau udah nenek-nenek juga boleh buka kan, kalau misalnya sudah tua sekali ya, misalnya umur 75. Tolong dong jadi pada bungkuk juga karena mungkin dari dulunya, atau jadi kalau misalnya umur segitu mungkin nggak usah yang terlalu inilah hijabnya, oke? Karena udah tadi, kalau udah kecuali sudah ada juga ya hadisnya ya, yang itu ya. Ini dia, mendukung sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesuburan, bisa nanti jadi tidak subur, menjaga kehamilan sehat, mengurangi resiko beberapa jenis kanker, perbaiki suasana hati, membantu vitamin D ya, kontrol berat badan, mengatasi masalah kesehatan organ intim saat menopause. Nah, ini dia. Tolong kalau gitu ya. Barangkali saya kembali nah, ke sini ya. Nah, tunggu nih barang ini. Baik, barangkali, kita bisa mulai tanya jawab, nanti pertanyaan akan saya inikan dengan jadi, hijab itu bermanfaat sekali dan asal dipakai dengan waktu yang tepat, dan itu ya terus ya tadi ya dipakai. Tetap seorang muslimah kalau udah pakai hijab pun sudah dewasa harus kena matahari dari lengan sampai siku ya. Kan kita misalnya tenaga kesehatan boleh ya kelihatan sampai lengan sampai siku. Kalau enggak di belakang rumah yang kena matahari harus kena, dari lengan sampai siku yang udah dewasa ya, itu kena 15 menit ya terjemur sekitar jam 10 ya. Kecuali seperti saya ini nggak bisa kena matahari sama sekali karena lupus, terpaksa minum suplemen. Nah ini, kenapa kalau Allah kasih Masya Allah Indonesia ini harusnya nggak ada perempuan bungkuk. Nggak seperti di luar negeri yang kurang cahaya matahari ya, atau patah tulang, osteoporosis, anak-anak ada yang jadi tulangnya lembek-lembek gitu karena nggak kena matahari sama sekali. Mohon, oke. Baik. Nah, sekarang ini pengetahuan mohon di ini. Dan itu Baik. nanti dikasih tahu kamu kalau udah akil balik ini. Tapi sekarang tetap tutup auratnya bukan berarti terbuka-buka seperti di luar negeri gitu ya. Bukan. Ya. Sampai siku di bawah lutut barangkali gitu. Kasih Ya, baik, didiskusikan. Jazakillah khair Bunda, itu sekilas karena memang Bunda Inong nanti akan ada acara sehingga cuma bisa menemani 1 jam dengan kita. Sekarang terbuka untuk pertanyaan ini, apalagi banyak emak-emak yang mungkin akan perawatan kulit ya, mungkin kulit rambut, rontok dan sebagainya. Mungkin saya bisa awali Bunda, ini Bunda, apakah benar itu jadi perempuan itu ketika anaknya apakah betul apa vitamin jadi keropos gitu, kalau apakah betul anaknya itu bayinya itu mengambil apa sih zat-zat tulang di ibunya itu Oh apa ya, tadi ya, eh, kalsium sama vitamin D kalsium tadi ya. ya. Oh, berarti memang perempuan itu nanti lebih rentan ini ya, misalnya giginya jadi karena diambil sama anak-anaknya itu ya. Enggak begitu ya, itu karena hormon sih, ya. Oh, iya iya Dan iya iya giginya iya. seperti itu karena tadi kekurangan vitamin D, karena nggak pernah kena Oh, matahari. Makanya saya tidak iya iya setuju iya ya. iya iya. Berkali-kali saya bilang saya tidak setuju. Saya lihat bayi-bayi dari bayi udah nggak pernah dilepas tiap keluar rumah. Ya hijabnya semuanya jangan. Nanti kalau sudah balik, hadisnya Iya perintah iya. dari Allah, kita jangan berlebih-lebihan. Jadi apa ya? Apa namanya kalau misalnya kita disuruhnya ini tapi melebihkan ya. Nah, Iya iya iya. perintah Allah itu ada maksudnya. Tadi kan udah ada secara ilmiah. Iya, Makanya kalau ibu-ibu yang hamil kemudian jadi seperti itu tadi kan, lihat deh vitamin D itu. Mau minum vitamin D kalau memang terpaksa, tapi kan itu kita harus udah harganya mahal, udah gitu ada pengawet. Kalau saya terpaksa karena saya adalah, ibu apa, penderita lupus sejak 5 tahun iya, yang lalu. Tapi sebelumnya saya melahirkan saya nggak ada gigi keropos segala macam karena waktu kecil iya, juga ya, sebelum akil iya, balik, saya aktif sekali pramuka, PMR, tapi tetap sopan. iya, Belum iya, iya, begitu akil balik pakai hijab, ya kan, anak-anak. iya. Tapi waktu itu kan saya waktu mahasiswa pakai hijabnya, karena kan belum ada waktu itu, belum.
Nah, ya Siap, udah Bunda. cukup vitamin D-nya. Nggak ada tuh, habis melahirkan saya ada gigi loba, segala macam nggak ada. Sampai Iya, iya. sekarang juga, Masya Allah, kemana-mana bisa masih naik sepeda, ya, kemana-mana, nggak ada bungkuk. Oke? Ya. Nah, Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu hmm, Nenti Sekolah Vita Semesta. Bismillah hmm. Bunda, mohon bertanya jam terbaik untuk terkena paparan matahari pada jam berapa ya? Maksudnya sekitar jam Ya, berapa? ya, jangan lebih dari jam 10 ya, kalau bisa. Mungkin jam 9. Oh Ultraviolet iya, C iya. itu belum masuk ke bumi, ya kan? Nah, dan nggak usah lama-lama 15 menit. Nah, kalau bisa tadi ya, lengan sampai siku, kemudian dari leher sini, mukanya pakai sunblock kalau bisa, sama dari lengan sampai siku yang penting itu sama dari atas sini loh, ya. Cukup Iya, itu aja kita, di rumah aja di belakang, dijemur, jadi nggak ada. iya, 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 iya. Nih Itu ya Kakak Bu Nenti jawabannya jadi sudah dijawab, jangan terlalu lama juga. Sama tadi iya, Bunda tanda tadi apa? Kalau untuk putih itu dari lengan atas ya. apa itu? Maksudnya gini tadi Oh iya, kalau kita nih tubuh paling wajahnya harus heeh, paling putih. Jadi kalau kita pakai kosmetik, wajahnya putih banget kayak kertas, kayak dinding, lebih putih dari lengan lengan bagian dalam. atas sini, Lengan sini ya. atas bagian dalam berarti ada kesalahan. Itu pasti ada bahan Oh iya, iya, berbahayanya, iya. ada merkuri. Jadi sama Oh iya, dengan, iya, iya. ciptaan Allah, jadi kulit warna asli kulit kita adalah kulit lengan, bagian dalam, lengan atas bagian dalam atau kulit, dada, ya, Oh ya, udah, jadi mohon heeh. bunda-bunda lihat bagian keteknya dibandingkan dengan wajah kita kalau Iya, lebih heeh. putih Kalau berarti masih itu nggak sehat masih itu ya. belum berarti nggak pakai sunblock, ya kan. Nah, itu ada Ya, yang ya. bilang ada yang bertanya kalau sebelum jam 9 juga nggak aman. Aman-aman aja yang penting tadi, ya kan. Oh iya, iya, iya. Iya. Ya, Nah, anak-anak juga tadi kalau mau dipakaikan sunblock itu atau itu kalau lama sekali misalnya dia, kita lagi berenang kayak tadi anak laki saya aja kita pakai kan ya. yang panjang. Kalau lebih dari misalnya di pantai siang-siang, nah kalau di pantainya misalnya jam 7 pagi ya nggak masalah, sampai jam 9 ya nggak masalah, nggak pakai juga nggak apa-apa, Itu gitu. rentang waktunya berapa lama, Bunda? Misalnya minta maaf Apa? sunblock itu kan saya kurang tahu apakah berapa jam gitu pemakaiannya. Ya, makanya kita kalau emang orangnya sangat sensitif, gampang terbakar, SPF-nya 50. Sun protecting factor ya, sunblock itu sun protecting factor. Sebentar nih saya carikan, Ya. sebentar sambil ini. Sun protecting factor itu SPF-nya, bentar ya. Bahan Itu baju tahan kan tadi berapa 15. berapa jam, Bunda? Ya makanya kalau 50 bisa, mungkin kalau di kulit kita lama banget ya. Yang Oh, paling bahaya adalah kalau orang Sunda yang kulitnya putih, ya kan? nah, itu dari Sunda banyak ini, dari Mimha ini, Heeh, heeh. putih-putih. Jadi ini Iya, jadi penting banget jadi mungkin diulang. Nah, kalau saya selalu, mengatakan pada para ibu yang sudah akil balik ya, anak-anak yang udah akil balik juga tolong dong sunblock diulang-ulang duha, zuhur, asar, ya. iya, Kalau iya. mukanya nggak mau hitam juga karena sekarang radiasi bukan hanya dari ultraviolet matahari, apa, eh, blue light dari handphone dan laptop. Komputer, oh iya, iya, Nah, iya. Nah, nih, mama yang suka nonton sama drakor ini ya, ini jangan lama-lama. heeh. Api kompor ya. Nih tunggu dulu sebentar nih lagi nih ya. Saya Iya, iya. izin lagi sebentar sambil jawab pertanyaan, heeh, ya. Nah, Ya, silahkan yang mau bertanya langsung, boleh mumpung ini Bunda Dewi Inong hadir di tempat kita, silahkan raise hand dulu. ini silakan sambil saya ini dulu ya, apa namanya, Iya, ini kita nah, ini kan pada ribut sekali ya kan, kerudung pelindung apa, bikin rambut rontok, salah. Ya, ini dia. Justru sinar ultraviolet kerontokan rambut, kalau kita rambutnya rontok kumpulin dong, merasa kok rambut saya rontok, kumpulkan rambut rontok 3 hari, jumlahnya dibagi 3 kalau ada yang lebih dari 100 yang ada akarnya itu rontok, ya. Tapi kalau cuma 10 ya nggak rontok, oh itu gitu. hal yang wajar ya kalau di bawah Iya, 10 ya. heeh. Nah ya, ini penuaan dini ya, ini dia.
Nah, sinar ultraviolet juga merusak rambut ya. Rambut kering. Kalau lihat anak-anak pantai itu lihat kan pada merah semua tuh. Patah-patah rambutnya karena ultraviolet tadi. Hmm. Kerudung itu pelindung rambut. Oke? Kan ribut banget kalau di sana ya, di sana. Ini dia. Ini saya tesis saya pakai kerudung rambutnya rontok nggak ada hubungan bermakna. Nah, waktu itu masya Allah itu nggak main-main. Jadi saya pakai kontrol karena ini kan apa tesis ya. Jadi Kalau harus ada. penggunaan hair dryer tadi, Bunda? Oh ya, nanti itu boleh tapi nggak nanti sebentar. Terus Ya. jadi ini 50 pakai kerudung, 50 enggak. Dia umur 18 sampai 24 tahun. Dicabut rambutnya 50 helai di tempat yang rontok dan di tempat kontrol nih ya. Ini enggak main-main, saya belajarnya langsung waktu itu pakai email-emailan, belum ada WA ke profesor di Belanda ya. Di itu dicabut rambutnya terus dilihat di bawah mikroskop ya. Ini akar rambut fase tumbuh, ini yang fase istirahat ya. Ternyata nggak ada satupun yang karena kerudung. Ini ada yang seperti ini derajat 3 udah kayak gini, udah kebotakan, dia baru usianya baru 20 waktu itu karena bapaknya botak. Oke? Nih, ini penting banget. Nah, sama begadang, ini penting sekali ya, tidak boleh begadang. Jadi tolong dong kalau punya asrama asrama atau apa anak saya yang perempuan itu di pesantren waktu SMP-nya kan jadi juga udah akil balik kan jadi udah nggak apa-apa pakai hijab tapi tetap kena matahari kalau olahraga nggak ada guru-gurunya yang laki-laki nggak ada dulu olahraga kelihatan sampai siku gitu tiap hari jadi pada sehat-sehat semua. Nah ini di sana saya minta sama saya jadi pengurus EPOMG jadi saya minta 8:30 sudah waktu itu laptop nggak ada ya jadi waktu itu sudah dimatikan semua lampu musrifahnya pada ngasih lihat gitu loh Basil. Nah ini kita di rumah dong yang harus dilakukan seperti itu nyunah kasih lihat itunya sunahnya. Kalau enggak nanti seperti ini ya begadang itu bisa seperti ini. Jadi terangsang hormon laki-lakinya pada perempuan itu muncul kalau begadang salah satunya. Sama ini. Nah ini cegah rambut, cegah kerontokan, tidak menyisir ketika rambut basah, biarkan kering alami, hair dryer temperatur rendah, hair dryer jarak 10-15 cm, sisir bukan sikat, sisir bergigi jarang, tidak mengikat rambut terlalu kencang nih ada ya. Jadi dari Prof. Zoe. Sering mengubah garis belahan dan gaya rambut. Jangan dari lahir sampai mati belahannya di tengah. Ya, sering mengurai rambut, menyisir rambut, melindungi rambut terhadap sinar matahari. Ya, menyediakan waktu untuk merawat rambut. Ini penting. Makanya ada salon muslimah dan lain-lain. Nah, tadi ya. Ini ketombe juga keringat, lemak, alergi sama stres sama begadang ini dia. Ternyata pakai kerudung bikin ketombe enggak? Ini penelitiannya teman saya yang satu di FKUI juga. Itu jadi kerudung itu tidak ada hubungan bermakna ya, tidak bikin kerudung itu hijab tidak bikin ketombean. Ketombe itu karena tadi stres ya. Udah gitu eksim tadi ya. Overthinking anak muda zaman sekarang baik banget yang ketombe. Nomor 1 overthinking, nomor 2 begadang ya. Itu nomor 1. Nah, nggak nyunah. Nih anjuran tadi ya, bahan kerudungan yang itu bahannya katun atau kaos. Kalau misalnya orangnya gampang rontok ya, bau ini tidak boleh pakai lapisan dalam atau pakai bandu ya. Jumlah lapisan kurang dari 4, warna lembut, putih lebih sering, tidak menutup rambut ketika basah, dikeringkan dulu dong. Oke. Panjang rambutnya jangan terlalu panjang juga 60 cm itu udah di bawah pinggang ya. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah menikah tanya sama suami sukanya rambutnya pendek. Pendeknya kan nggak boleh menyerupai laki-laki. Tapi kan kalau misalnya sampai bahu kan nggak menyerupai laki-laki ya kan. Pemakaiannya dilepas menutup dada. Nah, ini untuk tutup dada. Ini penting sekali. Jangan dilibetin ke sini. Kalau seperti anak saya misalnya dia arsitek itu dia pakai bajunya yang pakai jaket yang longgar atau baju. Karena kalau pakai yang panjang-panjang naik-naik ke atas bangunan kan bisa kesandung ya kan. Jadi ini penting sekali kita. Supaya nanti dadanya nggak kelihatan. Gitu. Sekarang banyak sekali anak-anak yang cuma dilibet-libet aja ya itu.
Tapi jangan lupa juga ya kalau sudah nenek-nenek misalnya umur 70, 75 nggak pakai juga nggak apa-apa. Malah sekarang ketika muda nggak pakai, begitu tua dipakai. Ya, gimana ya? Nih jamur kulit tubuh nih juga bisa karena tadi bahannya nggak apa, tidak bernafas, jadi bahannya katun dong kalau di daerah yang banyak matahari atau sorry, kelembapannya tinggi seperti di sini di Indonesia, tolong bahannya jangan yang bahan yang terlalu apa ya, warna boleh gelap, tapi kalau mau warna gelap dia menyerap matahari loh, ya. Nah, tapi jangan itu. Nah, ini bau badan ya ada ya. Jadi bahannya kalau boleh bahan yang tadi ya. Termasuk kalau pakai nikob. Kalau pakai nikob itu, tetap harus, nyucinya jangan pakai pewangi pakaian ya, kalau mau kena muka itu, kalau pakai nikob, atau purdoh, nanti kalau pakai pewangi pakaian mukanya bisa alergi, bisa jadi flek karena pewangi, ya. Oke, ini dia. Warna muda tidak gelap bila banyak aktivitas di bawah sinar matahari. Kalau jadi guru nggak kena matahari, tapi kalau jadi guru olahraga jangan warnanya, hitam atau biru tua atau coklat tua ya. Pakainya warnanya yang lebih cerah sedikit ya, bukan berarti jadi yang terlihat, tapi yang nggak transparan dong, kan banyak ya. Tidak ketat, bahan baju yang menyerap keringat, karena dia matahari masuk jadi habis nanti di dalam ya kan. Oke ini oke. Nah, ini sekalian deh, jangan lupa ya, nih panduan dalam agama Islam, tidak berlebihan dalam berhias sampai mengubah ciptaan Allah, menjaga kebersihan, tidak mentato, cukur alis, mengikir gigi, mengubah ciptaan Allah, tidak menyambung rambut, boleh pakai inai, celak selama tidak membahayakan kesehatan. Dari Ustazah Erni Amran ya. Ini nanti yang berikutnya deh. Oke. Ini enggak ada. Nah, enggak ada ya. Oke. Sip kalau begitu. Yang kali ya. Bunda, saya tertarik dengan yang bando tadi, Bunda. Itu maksudnya gimana penggunaan bando tadi? Iya, taruh di sini supaya rambutnya nggak ke depan. Kalau rambutnya gampang rontok. Iya. Nah, ibu-ibu juga sekarang yang rambutnya ketombean, gampang keringetan. Nih Indonesia kan kelembapannya 80%. Ya. Tolong dong bahan-bahannya juga yang apa ya, katun, linen, rayon, bahan bajunya gitu. Kalau misalnya pakai hijabnya yang ini yang udah dewasa ya. Anak-anak jangan dulu ya kalau yang tadi ya, yang masih masa pertumbuhan ya. Jangan terus-terusan. Tapi ke sekolah, ini kan buat latihan dokter. Ya tapi tadi buat latihan itu jangan berlebihan kan perintahnya setelah akil balik lagi itu kan saya lihat banyak sekali nih kemarin ada yang jadi eksim karena keringatnya banyak jadi nanah-nanah karena keringatan ya udah kepanasan gini-gini terus ke saya bilang nih keringat itu memperparah juga keadaan bahan bajunya juga dibikinin yang thread sama ibunya ya kan. Tolong dong jangan. Jadi tadi bahan baju tolong. Jadi kalau rambutnya gampang rontok atau gampang keringetan di sini jadi ketombe, pakainya bahannya yang pakai bando aja sampai sini gitu loh. Sekarang ada bando sampai nggak sampai belakang, jadi nggak ketutup gitu loh. Kalau saya ini sekarang pakai yang ketutup, ya kan? Nah, yang kayak gini nih. Ini bukan bando. Kalau bando kan cuma di sini aja. Oke. Tapi kalau rambutnya nggak gampang rontok sih nggak apa-apa. Oke. Jangan lupa kekurangan vitamin D juga menyebabkan rambut rontok. Ya. Ya. Itu juga berlaku untuk laki-laki, Bunda, kalau yang Ya, bergadang pakai tadi ini kan. terus. Ya. Ya, Kalau yang topi, pakai topi topi. juga sama. Harus gonta-ganti, ya. Oh. Kadang ada yang senangnya satu itu aja topinya. Kalau bisa topinya tuh ada yang bolong-bolongnya dikit gitu loh. Ya, jangan dari kulit. Dan kalau misalnya mau pakai topi tiap hari, tolong dong apa namanya ada 2 atau 3. Jadi nomorin 1, 2, 3. 1 misalnya hari Senin, besoknya pakai yang dijemur dulu tuh di matahari. 2 baru nama hari keduanya nanti gitu gantian gitu loh supaya nanti Iya. keringatnya nggak ada di situ, nggak jadi penyakit eksim di situ ya. Dermatitis seborrheic scalp banyak sekali bapak-bapak juga banyak. Ditambah lagi sama gaya hidup.
gaya hidupnya stres di bawah sadar, overthinking, sama begadang. Nih, penting banget kasihnya ini juga nanti ada sesi buat bapak-bapak ini penting, masalah overthinking nih, bapak-bapaknya harus diajarin tuh nggak overthinking sama nggak begadang. Pasien saya terakhir banyak sekali yang sampai sininya sampai di alis mata, sampai di telinga, itu eksim ya. Merah, gatel, sampai bersisik, sampai di sininya semuanya di alis karena tadi overthinking sama begadang ya. Kalau mau kapan-kapan kita bahas tentang penyakit eksim yang sekarang lagi sangat mewabah karena Ya, gaya hidup ya. ya, silakan yang mau bertanya kembali dari teman-teman Dips, Mimha, teman-teman Vista bisa bertanya langsung pada Bunda ini memang mumpung bertemu langsung walaupun lewat virtual. Minta maaf sebelah saya ada batu-batu. Nanti nanti boleh kalau ada apa namanya kita sesi khusus mungkin ya tentang perawatan kulit tadi kita lebih detail. Kulit, Ya, rambut dan daerah intimnya perempuan buat ibu-ibu yang sudah menikah. khusus khusus ibu-ibu ya. Ya, yang udah menikah. Anak Iya. muda juga nanti boleh misalnya ke pesantren ya. Kalau buat yang SMP, kalau SD kan nggak belum perlu ya karena kalau belum akil balik kan nggak perlu ya, belum belum yang terlalu biasa aja ya. Kecuali tadi mau mau kita mau olahraga lama banget di matahari ya udah pakai tangan panjang, pakai ini sunblock mukanya. Boleh ya. Matahari di matahari jam 12 siang kena matahari terus ya itu nanti bahaya kan kalau berlebih-lebihan. Gitu. Tapi jangan kurang, jangan berlebihan ya. Semuanya pas-pas aja. Nih beneran kita muslim nih seperti itu ya. Nah, Iya. kasihnya semua itu udah keren banget, masya Allah, masya Allah. Semua peraturan kita ikutin aja deh, ya kan? Udah sempurna ya Bunda ya. Jangan begadang sama yang itu, yang apa namanya, yang sahabatnya Rasulullah sedang bersama Rasulullah ada laki-laki lewat tuh penghuni surga. Besoknya lewat penghuni surga katanya, maaf ya ini saya dengan bahasa saya nih. Itu kemudian ya sahabat, gue mau nginep di rumahnya pengen tahu. Ya kan, aku mau nginep nih kenapa kok penghuni surga? Jangan-jangan, waduh tahajudnya ini. Ternyata biasa aja, tetapi sampai rumah beliau memaafkan semuanya, mengikhlaskan. Nah, susah nih dokter. Nih saya terakhir ini pasien banyak sekali eksim. Ya, anak muda, bapak-bapak, ini karena tadi stres berat sampai rumah jadi dilepaskan seperti yang sahabat tersebut dimaafkan kemudian doakan tadi yang menyakiti hati kita atau yang lain-lain 3 dilupakan nah jadi udah ikhlas susah nih dokter Allah sesuai prasangka hambanya tapi kalau emang sulit sekali perlu bantuan psikolog seperti Kak Sinyo dan tim Ya. ya Ini ada pertanyaan waktu begadang dari jam berapa. ya. Hadis sahih ya, Rasulullah tidur ba'da Isya, bangun sepertiga malam, dilarang bicara setelah Isya. Udah jelas kan? Nggak boleh begadang. Kenapa di pesantren-pesantren sekarang itu tidurnya jam 11, nanti bangun jam 3. Ya anaknya pada kuntet-kuntet, nggak tinggi. Iya, gimana? Tolong dong nyunah. Ya, pesantren saya waktu itu yang anak saya itu dimatikan lampu. Di rumah kami, Afwan, itu 8:30 laptop, handphone, ambil kunci. Beneran, udah kita ambil tuh. Udah anak-anak dibangunkan semua jam 3 pagi, jadi nggak ada yang telat sholat subuh. Semuanya nilai jadi bagus semua, masya Allah semuanya lulusan UI, ya. LPDP juga semua nih. Anak saya laki-laki sekarang Radian sedang di Harvard ya, dapat Oh beasiswa. iya, Masya Allah, Ya, masya Allah, ya. masya Allah. Ya, itu mereka tadinya anak saya yang laki-laki, kok dia ada eksim ya. Eksim itu salah satunya nggak boleh begadang sama sekali. Jerawat segede-gede apa di sini. Nggak, kenapa terus dia nggak tinggi-tinggi? Ya, padahal kita udah kasih susu yang kalsium segala macam. Kok nggak tinggi-tinggi? Kita ngintip malam-malam nih. Waktu itu sama suami udah diambil. Nah, ini kok nggak tinggi-tinggi. Ranking 32 dari 33 murid ya SMA 81, SMA terbaik di Jakarta. Ya, itu Masya Allah di Indonesia malah. Udah kita intip, ternyata baca komik Doraemon sampai jam 12. Nah, bapak-bapak tolong dong jangan marah.
kayak gitu kita zaman sekarang jangan, "Kamu tuh kayak gitu, nanti kamu nih, lu kalau begadang masuk neraka." Enggak gitu ya, kita ajak bicara, dia sama bapaknya diajak bicara, "Nih hadisnya, ini penelitian ilmiahnya. Tolong dong semuanya di sini, Iwan dan Ahwat pada nonton dong, penelitian di Amerika, di Harvard itu di YouTube, ketik deh, what is the best time to sleep and wake up between 8 PM to 4 AM, dari jam 8 sampai jam 4 pagi, Masya Allah. Mereka nggak tahu itu hadisnya Rasulullah SAW. Keren ya? Hmm. Heeh, tolong dong diubah. Tapi orang tuanya juga tidur, jangan bapaknya main game, ya kan? Nah, nanti main gamenya pagi-pagi, anak saya juga gamer, suka main sama bapaknya, ya kan? Tapi tadi setelah selesai tugas pagi-pagi, oke, baru main atau sore. Sore, main sepeda dulu keluar pokoknya, wah aktif sekali ya. Nah, Ya, dan, ini, masya Allah di rumahnya anak kami tidak ada TV ya, heeh. Ya ini sekarang sekolah oleh makanya kita ubah, makanya banyak sekali yang, terjadi sekarang kanker ya. iya, iya, Nah, iya, iya. kemarin, pasien saya pasiennya dokter di Permata Cibubur tempat saya, pasien dokter saraf 26 stroke karena begadang, Ah, Astagfirullah, ya, ya, ya. oke. Nah pasien saya ada lagi, nih. Udah Dia, bergadang, minum kopi, merokok gitu ya. iya, CEO, ada nih ya, nggak minum kopi, nggak ngerokok juga kena kalau begadang. Iya, iya, Nah, iya, iya. ya, nih ada satu lagi pasien saya dia eksim berat banget 3 bulan sekali datang nggak sembuh-sembuh. Tolong dong jangan begadang. Kalau udah begadang jadi overthinking, kan overthinking jadi begadang kayak lingkaran setan, "Tolong dong dipotong dong, Nak," saya bilang gitu sama itu pasien laki-laki. "Nggak bisa dokter, aku CEO." "Kok lama nggak datang?" Saya kira, ah, udah nggak kambuh-kambuh, datang orang tuanya buka pintu. Di kamar praktek saya di Rumah Sakit Permata, "Dokter, anak kami meninggal serangan jantung." Hmm. Oke. Nih, ini kejadian ya sama suami saya. Suami saya nggak ada tanda di kulit sama sekali, ya. Suami saya, Bunda nggak ada Dewi, ini di kulit. ini kan ada Nah, yang punya pondok dan semoga kita juga ke depannya punya pondok. Nah, itu kan juga banyak penyakit-penyakit kulit, skabies dan sebagainya. Itu gimana Bunda untuk mencegahnya? lah iya itu nanti kita bikin khusus, boleh nggak? Hmm, Kita bikin, apa namanya, kesehatan di pesantren. Saya sering kasih penyuluhan, udah termasuk bergadang, gatel-gatel lagi. iya, udah begadang, nggak mandi, ya kan? Gimana mau mandi dokter, airnya nggak nyala, satu orang cuman boleh 3 menit ditunggu, gitu. Nggak ada air, airnya juga, dikit, mati melulu, males mandi. Tuh, nanti kita ayo penyakit di pesantren. Makanya kita sebaiknya ada akreditasi pesantren kan, Kasinyo, kan saya juga udah bilang Iya, Kasinyo iya, salah iya. satu nanti, ada akreditasi pesantren, kita harus nyunah semuanya. Iya. Kebersihan sebagian daripada iman, walaupun itu bukan hadis, tapi kan itu bagus banget kan dari sana, gimana gitu kan, Rasulullah kan orangnya sangat 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 bersih, ya Hmm. kan? Nah, tadi jangan lupa makanan penyeimbang. "Ah, saya mau tetap begadang tapi penyeimbang." Ya nggak bisa. Maaf, tadi saya belum selesai cerita. Suami saya nggak ada tanda di kulit. Kalau saya kalau begadang langsung eksimnya kambuh atau saya kena lupus, ya kan. Nah, tapi, apa namanya, suami saya nggak ada tanda. Jadi yang ngerjain BPJS sampai jam 9 malam, walaupun gaji kecil tapi beliau orangnya idealis, sampai jam 8 baru ngerjain, kan operasi orang muntah darah segala macam yang kena hepatitis C karena zina yang segala macam lah ya. Udah udah gitu penyakit liver juga ya, segala macam, obesitas itu juga. Nah sekarang banyak sekali, ihwan-ihwan obesitas gede-gede 150. Karena nggak nyunah, makanan kan harusnya sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Ayo, nggak nyunah. Banyak penyakit karena nggak nyunah. Nah, balik lagi ke situ. Terus suami saya baru, untuk, gimana mau biayain anak dan beli rumah dan lain-lain, kalau enggak, tadi praktek swasta, oke? Nah, pulang jam 3 pagi, umur 39 suami saya stroke. Hmm. Nah, karena nggak nyunah. Nggak boleh bergerak 2 hari 2 malam di ICU RSCM. Terus begini, "Iya, maafin aku." Iya kan saya semua yang ngurusin. "Iya, aku sekarang nyunah, tidurnya pada Isa."
Tidak ada boleh sama sekali. Lah gimana? Ramadan juga harusnya kita contohnya adalah Ramadan, habis sholat Isya kita tidur kan? Habis sholat taraweh. Jam 9 kan? Nggak boleh sama sekali. Udah baca aja deh hadisnya. Nanti silakan di-googling. Rasulullah tidurnya jam berapa sih? Nggak ada. Kecuali mungkin sedang perang, ya. Kayak suami saya ketika di Timur Timur ada giliran jaga ya beda, ya kan? Oh iya iya. Gitu. Iya, tapi kan nggak tiap hari, ada giliran dong. Kayak ada yang Jadi punya masih shift. ada rukhsah ya untuk hal-hal yang spesial Kalau misalnya darurat, ya darurat. darurat dan sebagainya Tapi gitu kalau ya. nggak perang ya ngapain ibu bapaknya nggak bukan tentara, bukan polisi yang harus jaga di ini atau dokter-dokter yang jaga malam. Malah Tapi banyak disarankan banget. bangun sepertiga malam terakhir ya terakhir ya. Iya, Jadi itu tidur penelitian awal, ilmiah. Ah, ah, bangun pagi. Iya. iya. Pada Isya bangun sepertiga malam. Dilarang berbicara setelah Isya. Ada hadis sohihnya. Kenapa kita nggak nyunah? Banyak banget alasan ini itu kecuali tadi kalau suami saya terpaksa harus jaga malam waktu lagi itu. Ya oke. Tapi beliau waktu itu nggak jaga malam juga diterusin gitu loh. Nah, untuk Nah, ini Bunda, ini ada penjaga sekolah kan kalau itu termasuk rukhsah juga ya karena kan dia harus jaga malam cuma memang ada shiftnya sih, shift iya. Nah, gantian-gantian. kalau lagi nggak jaga malam, jangan nongkrong di ini apa di lingkungan gitu, ikut-ikut di situ. Padahal lagi Iya, nggak iya, jaga, iya. nanti sakit. Nah, kalau laki-laki karena begadang itu bisa stroke, ya. Ini udah terjadi sama suami saya. Alhamdulillah setelah itu diubah total. Kami di rumah 8:30 sudah selesai ya pakai timer. Udah semua anak-anak hampir semua kita tidur sampai sekarang nih kami. Ya, TV dimatiin, ya. Udah nggak ada lagi sama sekali handphone, laptop, semua mati, tidur. Bangun sepertiga malam. Dan anak-anak tuh lihat sendiri, nggak ada yang telat kan. Nah, anak-anak juga lihat sendiri, misalnya jadi contoh adalah orang tua juga nggak begadang. Tapi dulu waktu waktu suami saya lagi masih sendiri jadi dokter liver di Halim, itu boleh terima telepon, yang boleh terima telepon tengah malam, boleh pergi ke rumah sakit itu suami saya, karena kan beliau ada yang darurat tadi, kalau ada orang muntah darah kan nggak bisa, harus segera. Nah, tapi kan, bisa gantian, di situ juga ada, nggak terus-terusan, ada jaga, ya kan, nggak ada alasan gitu, kalau lagi nggak jaga ya jangan begadang, sama dan kalau boleh Hmm. untuk penjaga malamnya di sekolah atau di pesantren, mohon dong, ada beberapa, jadi mungkin 2 kali seminggu aja begadangnya, jangan tiap hari, kasihan nanti kalau udah darah tinggi, serangan jantung bagaimana? Udah stroke bagaimana? Hmm, iya, iya, iya. Jadi ada shift-shiftan gitu ya? Iya, supaya nyunah, gitu loh. Nonton Iya. lagi di YouTube, What is the best time to sleep and wake up? Ini penelitian di MIT sama Harvard. Between 8 PM to 4 AM yang di Katulistiwa ya. Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Mereka nggak tahu itu hadis. Masya Allah. Katanya di situ pergerakan kosmos yang Tuhan kasih. Masya Allah. Mereka nggak tahu. Sementara kita orang Muslim yang udah jelas seperti itu. Satu lagi tuh anak saya yang perempuan waktu itu di perusahaan lighting, arsitek Indonesia, begadang, toksik. Udah, akhirnya, dia pindah ke perusahaan lighting internasional. Apa peraturannya? Supaya semua pegawainya sehat. Kerja itu 9 to 5, Sabtu Minggu nggak boleh kerja, harus olahraga, harus happy-happy dengan keluarga. Keren. Iya. Iya. Jadi kalau buat perempuan akibatnya adalah kanker payudara dan ini peningkatan sangat pesat karena begadang. Di Permata Cibubur, Dokter Farida Briani, Dokter Dida, ya Iya. dokter spesialis bedah tumor payudara itu beliaunya dia subspesialis ya dokter juga. Itu banyak sekali ngirim ke saya. Sekarang tumor payudara yang jinak itu udah habis di sini ada keloid harus disuntikin yang bekasnya yang gatel banget sama bungkaknya. Tapi banyak juga yang kanker payudara kemarin pasien beliau 27 tahun sama 23 tahun. Nggak ada tanda apa-apa, nggak ada eksim, nggak ada jerawat, meninggal. Umur 27, 23 kanker payudara karena begadang. Paling cepat tidurnya jam 11 itu anak-anak itu. Iya. Laki-laki stroke udah terjadi sama suami. Alhamdulillah beliau dokter spesialis di cepat sekali sebelum 3 jam ya kalau ada stroke sama serangan jantung. Iya.
Tolong Baik, dong. ini masih ada waktu sekitar 5 menit. Mau ada yang bertanya lagi? Ini ternyata tadi bagi para pembina di masing-masing sekolah dan pengawas. Ah, ah. Sabtu Ahad suruh Ya, happy-happy ya. Besok kita happy-happy tanggal 31 Pak Bais. Iya, happy-happy. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, insya Allah nanti kita akan insya Allah bisa bertemu kembali dengan Bunda Dewi Inong. ya. Sekali lagi jazakillah khair waktunya Bunda Wah, Dewi Inong karena jazakumullah Bunda Dewi khair. Inong ini mau ada acara sehingga bisa Mau sampai penyuluhan ya di mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, ya ya. hati-hati fi amanillah Bunda karena ini sedang ada banyak Amin. Betul. demo-demo Insya Allah. semoga baik-baik saja di Mm-mm. jalan. Baik, Sama, boleh nggak saya pesan terakhir, ya silakan Kasinyul? Bunda. Saya selalu di mana-mana, tolong dong kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita beresin dulu dong diri kita, please. Di sini kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz, ustazah semua, ada yang masih ada masalah masa lalu dengan diri kita, tolong dong berobat ke psikolog. Ya, ada di sini ada Peduli Sahabat, ada Kasihnya dan tim, ya. Minta tolong kita beresin dulu trauma-trauma masa kecil kita nih, penting sekali. Jangan sampai nanti anak-anak didik kita yang menjadi pelampiasan. Ya kan? Ini banyak lagi rame banget nih. Ya, ya anak saya yang laki-laki itu dia sekarang ngambilnya kan education tuh di Harvard. Nanti dia mau bikin podcast-podcast untuk guru. Gimana jadi guru zaman now. Ini penting banget. Ya karena pernah Indonesia mengajar ke Papua itu kan ya. Nah, seperti Kak Sinyo nanti kita bikin yuk. Nah, ini penting sekali. Untuk tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Habis itu nanti misalnya pasangan kita beresin atau kalau belum menikah cari pasangan yang sudah beres dengan dirinya sendiri, anak kita. Hancurnya Indonesia saat ini adalah tadi, hancurnya keluarga-keluarga Indonesia. Ya, oke. Jadi contoh buat anak-anak, buat anak murid kita, buat anak kita juga di rumah, kita jadi teladan dulu dong. Ya, nggak usah banyak ribut. Suami saya nggak pernah berhenti juga Senin Kemisnya sama Makasihnya. Ya dah, Ba'da subuhnya nggak pernah berhenti, one day one juice-nya, nggak usah ribut, nggak usah ngomong banyak-banyak, anak-anak niru, Masya Allah, ya, nggak ada begadang, ditiru, oke, makanan sehat, ditiru semuanya, oke, begitu ya, Ya, mungkin Insya baik, Allah kita itu kumpul pesan di surga, dari Bunda Dewi Inong ke kita ya, teman-teman, jaga kesehatan tubuh karena insya Allah dengan tubuh yang sehat juga kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Sekali lagi, ya, jazakillah khair waktunya Bunda kepada teman-teman juga. jasa, Jangan lupa presensi sudah kami posting tadi untuk sekolah spesial semesta sama dari Mimha. Kalau untuk yang tips monggo mungkin di grupnya WhatsApp masing-masing. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa antas, astagfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, jazakumullah khair, sehat selalu, jaga kesehatan, sampai jumpa di Kafi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam selalu Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat selalu Kasihnya dan teman-teman sehat ibu selalu. Ya, bapak-bapak, teman-teman semuanya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fi amanillah.